Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam turun untuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mata kuliah usul al-fiqh materi kita yang ketujuh terkait dengan masadirul ahkam yang kelima, yaitu tentang syar'u man qablana wa sadduz zari'ah. Yang pertama itu adalah konsep syar'u man qablana. Pengertian syar'u man qablana wal ahkamu syar'iyyah allati syara'aha Allah liman sabaqana minal umam ala alsinati rusulihim wa nassa ala annaha maktubatan alaina kama kanat maktubatan alaihim. Yaitu hukum-hukum syarak, hukum-hukum agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umam, kepada kaum, kepada umat-umat sebelum kita melalui lisan ataupun melalui perantara nabi-nabi mereka. Dan kemudian hukum-hukum tersebut nassan annaha maktubatan alaih juga merupakan sebuah kewajiban bagi kita, sebagaimana diwajibkan bagi mereka karena terdapat dalam nas ataupun dalam Al-Quran. Jadi syariat yang dahulu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kita, para nabi-nabi sebelum kita, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa ataupun Nabi Isa dan seterusnya. Dan kemudian kewajiban-kewajiban itu terdapat dalam Al-Quran, tidak ada dalil yang menghapuskannya, sehingga hal itu kemudian menjadi syariat bagi kita. Kehujahan dari syar'u man qablana. Qala jumhurul Hanafiyyah wal Malikiyyah wa Syafi'iyyah annaha yakunu syar'an lana wa alaina itba'uhu wa tatbiqatuhu ma dama qad qassa alaina wa lam yarid fi syar'ina ma yansikhu. Jadi menurut mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, hukum-hukum yang disyariatkan kepada orang-orang sebelum kita itu merupakan juga kewajiban bagi kita dan kita harus mengikuti atau melaksanakannya selama hal itu terdapat dalam Al-Quran dan juga tidak terdapat dalil yang kemudian menghapuskan hukum-hukum tersebut. Nah, kita lihat di sini. Penerapan syar'u man qablana. Nah, seperti Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 45, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Jadi telah Allah wajibkan dahulu kepada Nabi Musa alaihi salam agar disampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya yaitu Banu Israel, bahwasanya hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang menghilangkan jiwa orang lain itu, menghilangkan mata orang lain itu, hidung mereka, telinga mereka dan seterusnya, itu wajib diqisas dengan cara dihilangkan hal yang sama. Nyawa dibayar nyawa, mata dibayar mata, hidung dibayar hidung, telinga dibayar telinga, dan gigi dibayar oleh gigi. Wa juruha qisas, dan seluruh tindakan pelukaan tersebut atau yang dapat melukai orang lain itu harus dibalaskan dengan bentuk yang sama. Hal ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Banu Israel, kemudian disampaikan kemudian diceritakan kembali dalam Al-Qur'an, maka hal ini menjadi syariat bagi kita. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh juga dibunuh. Menghilangkan mata orang lain harus juga dibalas dengan mata dan seterusnya. Dan inilah yang dinamakan dalam hukum pidana dengan qisas, yaitu tindakan atau balasan yang serupa atau semisal dengan perbuatan kriminal yang dilakukannya. Kemudian yang selanjutnya adalah satu zari'ah. Pengertian satu zari'ah, secara bahasa as-saddu itu artinya al-man'u,
yaitu menghalangi atau menutupi. Sedangkan al-dzari'ah yaitu al-wasilah was-sabab ila syai', yaitu sebuah perantara atau sebab yang menghantarkan kepada sesuatu. Maka secara istilah satu zari'ah itu adalah satu turuq wa qat'ul asbab al-mu'addiyah wal muwasalah ila fasad. Menutup jalan atau memutus sebab-sebab yang dapat menghantarkan kepada sesuatu kerusakan. Jadi sesuatu itu pada hakikatnya boleh, tapi kemudian ditutup, diharamkan. Karena sesuatu tersebut dapat menghantarkan kepada sesuatu yang terlarang atau kerusakan. Nah, kehujahan dari satu zari'ah menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah annahu min adillatil fiqh. Satu zari'ah ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah annahu laisa min adillatil fiqh, tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum atau dalil fikih. Jadi ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan boleh menjadikannya sebagai dalil hukum, ada yang mengatakan tidak boleh. Penerapan satu zari'ah, contohnya seperti ini. Pada gambar yang sebelah kiri ada buah anggur. Nah, menanam anggur itu pada hakikatnya boleh, mubah, ya, boleh menanam anggur. Tapi kalau seandainya menanam anggur untuk dijual kepada produsen minuman keras, maka menanam anggur itu haram dalam menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah. Jadi dari menanam anggur itu sudah haram. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, menanam anggurnya tidak haram. Yang haram itu adalah ketika dia menjualnya kepada produsen minuman keras. Nah, jadi ulama Hanabilah dan kemudian ulama Malikiyah lebih dahulu mengharamkannya karena memang dia khawatir nanti akan dijual kepada ataupun mungkin sudah pasti akan dijual kepada produsen minuman keras. Oleh sebab itu menanamnya itu menjadi diharamkan karena dengan berdasarkan kepada konsep satu zari'ah, ya. Lalu kemudian yang kedua ada gambar pisau. Jika seandainya ada dua orang yang berseteru atau bertengkar, lalu kemudian di situ ada orang menjual pisau. Pada hakikatnya menjual pisau itu hukumnya boleh, karena pisau itu digunakan untuk kebutuhan hidup yang lain, seperti memotong daging, bawang, dan seterusnya. Tapi kalau seandainya ada dua orang yang bertengkar dan kemudian mereka membeli pisau, dan dalam pandangan orang lain mereka akan berbunuhan, maka menjual pisau kepada dua orang yang bertengkar itu menjadi haram, ya. Walaupun pada awalnya boleh, tapi kemudian khawatir nanti akan disalahgunakan, maka menjual pisau itu atau transaksi jual beli pisau itu hukumnya haram. Dan inilah yang dikatakan dengan penerapan hukum pada satu zari'ah. Jadi sesuatu yang boleh menjadi haram karena khawatir nanti mafsadat yang lebih besar kalau pada anggur akan menciptakan atau akan memproduksi khamar yang itu haram. Yang kedua, pisau itu mafsadatnya adalah akan terjadi berbunuhan. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.